Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eka Novitasari, NPM 1901011050 akan memaparkan materi dari Fikih Munaqahat. Materi pertama adalah Walimatul Urs. Walimatul Urs atau pesta pernikahan harus dilaksanakan dengan cara Islami. Tidak boleh membuka aurat dengan bukan muhrimnya. Jikalau dilaksanakan pesta lalu ada tamu yang datang, maka diperlakukanlah tamu itu dengan wajar yang disyariatkan dalam agama Islam. Bercampurnya laki-laki dengan perempuan ada syaratnya sehingga tidak haram. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berduaan itu hukumnya haram karena yang ketiga adalah ibu. Jika berkumpul orangnya banyak, ada syaratnya. Yang pertama, semua menutup aurat. Yang kedua adalah sama-sama menjaga mata. Biarpun menutup aurat, kita mencari-cari di balik aurnya maka haram. Yang selanjutnya adalah tempatnya mulia seperti masjid, majelis ilmu, dan lain-lain. Yang terakhir adalah tidak boleh berdempet-dempetan sehingga menempelkan badan kita kepada yang bukan mahramnya. Materi selanjutnya adalah kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Suami wajib memberikan nafkah dan kebutuhan keluarga lainnya, dan sebenarnya pekerjaan rumah pun termasuk kewajiban suami. Namun jika suami meminta tolong kepada istrinya, maka istri wajib melakukan karena suami sudah bekerja untuk mencari nafkah. Suami juga tidak boleh membebankan istri, dan istri pun tidak boleh menuntut suami yang berlebihan. Contohnya mengurus anak itu bukan kewajiban istri, melainkan kewajiban bersama untuk mengurusnya. Materi selanjutnya adalah hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Istri mempunyai kewajiban untuk taat atau patuh kepada suami, bisa menyenangkan suaminya. Oleh sebab itu, jika seorang istri akan melakukan kegiatan baik di luar rumah, setidaknya meminta izin kepada suaminya, atau agar suaminya bisa membantu jika terjadi suatu hal buruk. Seperti contoh, jika istri meminta izin untuk melaksanakan pekerjaan yang berat, seperti ke pasar, hendaklah suami dapat membantunya atau perlu suami saja melaksanakannya. Maka bisa disimpulkan bahwa seorang istri patuhlah syariat Nabi. Kepatuhanmu kepada Tuhan, kepada suamimu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya adalah nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Adapun dua macam prosedur pemberian nafkah, yaitu prosedur pemberian nafkah mut'ah, prosedur pemberian nafkah madyah. Pembahasan mengenai nafkah madyah ini berkaitan dengan kewajiban suami sebagaimana tercantum dalam pasal 80 ayat 4 pada kompilasi hukum Islam. Sedangkan mengenai nafkah mut'ah adalah ini berkaitan dengan kewajiban bekas suami bila mana perkawinan putus karena talak sesuai dengan pasal ayat pertama pada buku kompilasi hukum Islam di buku. Materi selanjutnya adalah kedudukan harta dalam pernikahan. Dalam istilah syariat Islam, definisi pengertian harta adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam perkara legal menurut hukum syara, ekonomi bisnis, pinjaman, serta konsumsi. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan barang dan jasa digunakan manusia di dunia ini bisa diartikan sebagai harta. Kedudukan harta dalam perkawinan. Yang pertama adalah harta benda yang diperbolehkan selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang kedua adalah harta bawaan masing-masing, suami dan istri, dan harta yang benda diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lainnya. Materi selanjutnya adalah hukum menikahi
wanita yang pernah berzina. Mazhab Maliki mengatakan makruh hukumnya menikahi wanita yang pernah berzina. Mazhab Syafi'iyah berpendapat sama dengan mazhab Maliki. Mereka memandang sah hukumnya menikahi wanita yang pernah berzina. Walaupun perbuatan ini dibenci kalangan ulama mazhab ini, sebenarnya jumhur ulama lebih dekat dengan pendapat Zahriyah ini. Seorang berzina yang sudah bertaubat dari dosa-dosanya tetap diterima dan bisa menikah dengan orang beriman. Taubat diperlukan demi kelangsungan rumah tangga yang sakinah. Materi selanjutnya adalah perjanjian perkawinan. Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris. Aturan tersebut menjadi dasar dibolehkan calon pasangan suami istri dan pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan. Merujuk pada penggolongan hukum di atas, kegiatan membuat perjanjian perkawinan hukumnya adalah mubah atau boleh, selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan pasal 45 KHI yang mengatur sebagai berikut. Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklid, talak, dan perjanjian yang lain tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apakah isi perjanjian perkawinan menyimpangi hukum Islam? Apabila merujuk pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.